Mazmur 65 ayat yang 10 sampai 12. Mazmur 65 ayat 10 sampai ke 12. Ayat ini berkata, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya dengan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan birus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Dari ayat ini ada 3 poin penting. Yang pertama di ayat yang 10 mengatakan engkau mengindahkan tanah itu. Poin yang kedua di ayat yang 11, engkau mengairi dengan alur bajaknya. Dan poin penting yang ketiga di ayat yang 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Bapak, Ibu, Saudara, ketiga poin penting ini harusnya setiap kita mengalami. 3 poin penting ini bertahap dan merupakan level yang naik, tingkatan demi tingkatan, dari tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Karena itu saudara harus mengalami yang namanya di ayat yang 10, engkau mengindahkan tanah itu. Ayat ini bukan berbicara Tuhan sayang dengan seseorang, tetapi lebih daripada itu, yaitu Tuhan mengindahkan hidup seseorang. Satu level yang berbeda dengan level yang umum. Satu level yang khusus. Sama seperti kalau kita baca dalam Kejadian 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat marah dan mukanya muram. Di ayat ini ada satu kalimat yang sama dengan ayat yang di Mazmur 65. Engkau mengindahkan tanah itu. Di ayat yang Kejadian 4, ayat yang keempat, maka Tuhan mengindahkan Habel. Jadi korelasi ayat ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengindahkan hidup seseorang, itu sangat erat berkaitannya dengan kehidupan yang dibangunnya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengindahkan tanah itu menunjukkan tanah itu telah menyiapkan dirinya, telah memberikan dirinya, telah membuka dirinya kepada Tuhan. Maka ayat yang 10 mengatakan, engkau mengindahkan tanah itu. Kalau kita lihat hidupnya Kain, ayat itu dituliskan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Itu menunjukkan bahwa hidupnya Kain, juga persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Satu kehidupan yang gak sama, yang gak mengerti hati Tuhan, hanya melakukan tugas agamawi, hanya melakukan orang yang orang tua suruh untuk melakukan penyembahan atau korban. Itu yang dilakukan oleh Kain. Akibatnya Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya.